Yang kau faslun bermulanya di tabuh kata. Al-furqatu bila firqulain salat. Bermula perceraian dengan kata khulu. Perceraian dengan kata khulu itu talak. Nah, talak pun gaya talak sareh. Nah, yang usulan ada talak yang mengurangi oleh dia talak, mengurangi ia akan jumlah. Walaupun namanya bahasa jino kuota, mengurangi ia akan kuota. Kuota talaknya apa tuh? Kuota talak itu 3. Ya, jadi sekali ucap talak itu kan berkurang kuotanya dari 3 kurang 1 sama dengan 4. Jadi sisanya 2. Ya, jadi kalau suami katakan aku talak kamu, ya itu jatuhnya 1. Ya, sisa 2 berarti. Dia lanjutkan lagi, aku talak kamu, sisa 1. Nah, aku talak kamu, habis berarti. Nah, ataupun bisa sekaligus dihabiskan, aku talak 3 kamu. Nah, itu sekaligus itu jatuh semua berarti. Kecuali ada pendapat di mazhab yang lain mengatakan talak 3 jatuh 1. Kan? Kalau talak 3 jatuh 1, berarti talak 9 baru jatuh di 9 jatuh 3. Nah, talak 3 jatuh 1 berarti talak 9 baru jatuh 3. Nah, kalau talak 1 jatuh berapa? Nah, talak 1 jatuh seperti mana sepertiga. Kalau talak 3 jatuh 1, talak 1 itu berapa? Hah? Talak 1 jatuh berapa? 1/9 berarti ya. Benar dalam matematika ini. Nah, mengurangi oleh dia talak akan bilang. Nah, itu. Artinya, idza khala'aha salasama. Artinya, bila menghulu oleh dianya suami. Jadi ini bedanya, Bu. Jadi khulu itu dia adalah talak. Nanti kalau tahu, khulu itu adalah talak. Khulu itu adalah talak yang mengurangi bilangan. Cuman perbedaannya adalah kalau mengucapkan talak, kalau dia katakan talak, aku talak kamu, maka itu sama dengan khulu, jatuhnya memang talak 1. Cuman bedanya kalau dia katakan aku talak kamu, nah, itu talaknya jadi talak rajai. Oleh suami masih bisa rujuk. Suami masih bisa mengatakan rajak tuki, walaupun tanpa persetujuan dari istri. Suami masih bisa mengatakan rajak tuki, ya, dinikahi, telah aku kembalikan engkau dalam pernikahanku. Nah, tapi kalau khulu, ya, kalau suami katakan aku khulu engkau dengan 1000, lalu oleh istri kabul, itu jatuhnya memang talak 1, tetapi talak 1 itu adalah talak batin. Apa bedanya dengan rajai? Bedanya adalah kalau talak bain walaupun 1, ya, untuk kembali tidak bisa dengan rajak tuki, tapi harus dengan tajdid nih, harus tajdid nikah, harus mengulangi kembali pernikahan. Tidak boleh dengan rajak. Jadi gimana cara? Harus panggil lagi wali, siapkan lagi saksi-saksi benajiname sih. Nah, cuman kesamaannya adalah yang khusus ada mengurangi oleh dia salah akan bilang. Artinya, maka bila menghulu oleh dia suami akan dianya istri 3 kali. Kan? Khala tuki aku khulu engkau dengan 1000, oleh istri kabul, lalu tajdid nikah. Talak kan tinggal 2. Sudah tajdid nikah dalam perikatan pernikahan, sebulan kemudian dikhulu lagi, aku khulu engkau dengan 1000, oleh istri kabul. Kan? Sudah jatuh 2 talak. Ingin kembali, masih bisa. Kalau mau kembali masih bisa, tapi harus tajdid, harus nikah kembali. Sudah nikah kembali kali yang ketiga, lalu oleh suami mengkhulu kali ketiga. Suami khulu kali ketiga. Ketika khulu kali ketiga masih bisa tajdid nikah. Lam yankiha illa bimuhalilin. Bila mengkhulu oleh suami akan dianya istri 3 kali. Nisya, ya, tidak menikahi oleh dia istri, oleh dia suami, akan dia istri illa bin halal,
muhalil kecuali nonton kumalil. Kecuali dengan muhalil, dengan cina buta. Sudah melalui cina buta, baru boleh menikah kembali dengan istri. Nah, tidak bisa lagi tajwid nikah. Nah, kecuali sudah melalui muhalil, istri itu sudah kawin dengan laki-laki yang lain, lalu dicerai oleh laki-laki yang lain, baru CLBK, cinta lama berbunga kembali. Nah, understand? Yes. Yes, ayo. Yes. Lanjut. Oke. Wa fi qaulin nyaengnya kau pomku. Punya pertanyaan Aina. Tanya Mbak Kiai. Nah, pertanyaan ini. Ini Bapak itu. Ya, wa fi qaulin faskhun. Menurut sebuah pendapat, faskhun, perceraian dengan kata khulu itu adalah faskhun, adalah pembatalan. Itu pembatalan nikah. Apa bedanya talak dengan fasakh? Kalau fasakh itu kan tidak mengurangi kuota fasakh itu tidak mengurangi kuota talak. Nah, misalnya ada cacat pada suami, lalu ada cacat pada istri, lalu suami katakan fasakh nikah, telah aku fasakh akan pernikahannya istri. Nah, itu jumlah talak ada berkurang, jumlah talak tidak berkurang. Ya, saya kalau suami ingin tajdid, ingin menikah kembali dengan istri, terjadi pernikahan kembali dengan istri, walaupun dengan, jadi dia sudah bisa menerima kekurangan istri misalnya, kan, sehingga terjadi tajdid nikah. Itu talaknya apa ya? Talaknya tidak berkurang jumlahnya. Nah, jadi menurut satu pendapat, perceraian dengan kata khulu itu adalah faskhun. Perbedaan tadi, yang itu ada kan tidak mengurangi oleh daya fasakh, kan dilaksanakan. Nah, sehingga ya juzu tajdidun nikah ba'dahu min ghairi hasr. Boleh oleh memperbaharui nikah setelahnya khulu. Boleh oleh memperbaharui nikah setelahnya khulu daripada tanpa bangsa. Nah, 1000 kali dia khulu istrinya, 1000 kali dia bisa tajdid nikah. Tidak perlu melalui muhalil, karena khulu itu adalah fasakh. Nah, perbedaannya adalah khulu itu adalah fasakh yang materialistis. Kan? Itu fasakh materialistis itu. Kenapa materialistis? Fasakhnya pakai bayaran. Tadi kan materialistis berarti ya. Dan itu materialistis yang dibenarkan dalam agama. Tidak semua materialistis itu tidak baik. Ada materialistis yang baik. Mana contohnya? Contohnya seperti pernikahan itu kan materialistis pernikahan itu. Karena ada jiname. Jadi, itu materialistis namanya. Ini materialistis yang dibenarkan dalam agama. Nah, termasuk juga ini kan materialistis namanya. Ini kan dibenarkan dalam agama. Kan? Kenapa dibenarkan dalam agama? Ya, karena dalam hukum suami itu adalah pemilik buduk daripada pemilik buduk dari istri. Ya. Nah, jadi kalau dia minta bayaran dari buduk itu, ya sah dia minta bayaran. Nah, itu paham itu? Mudah-mudahan paham. Dan saya yakin paham. Saya yakin paham kok. Pakai kok loh. Akan tetapi namun demikian, kamu pun selama kamu pun lama tinggal tidak lama. Kamu pun.
Fa'alal awali, maka berdasarkan pendapat pertama itu karena tadi mukabilnya fi qaulin menurut Abu pendapat. Berarti nyokon khilaf pendapat Imam Syafi'i berarti ya. Alal awal berarti pendapat yang pertama. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, bermula lafaz fasah. Nah, jadi logikanya berarti bermula lafaz fasah. Nah, contoh seperti bahwa berkata oleh dia suami, fasah nikah bi alfin. Jadi karena khulu itu adalah fasah, kan? Karena khulu itu adalah fasah, maka bermula lafaz fasah. Contoh seperti karena khulu itu adalah talak. Ya, karena khulu itu adalah talak, bukan fasah. Nah, bermula lafaz fasah seperti bahwa berkata oleh dia suami, mufasah oleh aku akan nikah haki di alfin. Nah, mufasah oleh aku akan pernikahan engkau dengan 1000. Fakabalah, lalu kabul oleh dianya istri. Itu lafaz fasah itu kinayah. Lafaz fasah itu adalah kinayah pada talak. Nah, karena khulu itu kan talak, bukan khulu itu adalah fasah. Berarti fasah mutleh berarti ya. Nah, jadi kalau oleh istri, oleh suami, oleh suami mengucapkan fasah itu dengan bayaran, suami mengucapkan fasah itu dengan bayaran, berarti nyambung kan? Berarti fasah itu adalah kinayah jadi kinayah talak berarti. Kan? Itu lafaz fasah itu adalah kinayah pada talak. Ya, tajuk rukuk yang berhajat oleh dianya fasah, berhajat oleh dianya fasah pada wuku'ihi, berhajat oleh dianya lafaz fasah pada jatuhnya talak, berhajat oleh dianya lafaz fasah kepada miliknya. Nah, berarti berdasarkan pendapat pertama, fasah itu berarti dia adalah kinayah talak. Kama annahu, sebagaimana sungguhnya bermula dia kata fasah, sebagaimana sungguhnya bermula dianya khulu, sebagaimana sungguhnya bermula dianya khulu berdasarkan atas pendapat fasah, itu khulu itu sharihun fihi, berdasarkan atas pendapat fasah, khulu itu sharihun fihi, khulu itu adalah kata yang sareh padanya fasah. Dan sebagaimana sungguhnya bermula dianya khulu berdasarkan atas pendapat fasah, itu khulu itu adalah sarih, itu adalah kata sareh padanya fasah. Kan? Jadi kalau khulu itu adalah talak, bukan fasah, ya, berarti kata fasah itu kalau disertai dengan bayaran, kata fasah itu apa namanya? Berarti kata fasah itu adalah kinayah talak. Sebagaimana kalau kita ikut pendapat bahwa khulu itu adalah fasah, maka khulu itu menjadi kata sareh untuk fasah. Nah, maka fasah itu sendiri, bagaimana fasah itu sendiri berarti bukan talak berarti. Ya, menurut pendapat pertama fasah itu sendiri bukan talak. Ya, tapi fasah itu bisa menjadi talak, tapi talak kinayah. Sehingga harus ada peran daripada niat agar jatuhnya talak ketika yang diucapkan adalah kata fasah berarti. Nah, itu umum. Ya, pada aku
masih menyisakan beberapa masalah yang sudah didapat untuk anak-anak muda. Juga untuk emak-emak, para ibu-ibu, perempuan hebat, perempuan mandiri yang mengeluhkan biaya hidup semakin tinggi. Dah lu sepanjang terus. Hah? Lah lama kau? Hah? Bikin kata apa? Wal mufadah bermula ajakan menebus, ajakan tebus hukum main debus, ajakan tebus salah-salah tulis makna aku, kalau tulis ngonde itu ajakan debus, ajakan debus, ajakan tebus. Bermula mufadah, tu dukung kipan caranya, awaknya nak tu, balut-balut lagi Bermula ajakan tebus, Contoh ke angkol seperti bahwa berkata oleh dia suami, pada itukah mengajak tebus oleh aku akan ki. Pada itu ki, mengajak tebus oleh aku akan ki, akan engkau dengan sekian. Lalu qalat, berkata oleh dia istri, itu aku terima, lu jual gue beli. Nah, ataupun kata istri, iftada itu terima tebus oleh aku. Kalau bahasa kita ya begitulah, lo jual gue beli. Itu bermula mufadah itu kan khulu'in, mufadah itu sama dengan khulu'. Itu fungsinya itu sama dengan khulu'. Fungsinya sama dengan khulu' artinya itu adalah talak. Nah, itu adalah talak dan tentunya mewajibkan bayar, bayaran. Nah, itu sama dengan khulu' fi sarahatil atiyah. Sama, mufadah itu sama dengan khulu' pada kesarehannya khulu' yang akan datang. Nah, sareh apa? Ya sareh talak. Nah, jadi sebagaimana khulu' itu adalah lafaz sareh, sebagaimana khulu' itu adalah lafaz sareh. Lafaz sareh itu apa? Khulu' itu adalah lafaz sareh talak. Mufadah juga adalah lafaz sareh talak. Ya sama-sama sareh kedua-duanya. Kan? Khilasah menurut Hasan. Kenapa mufadah itu sama dengan khulu' pada kesarehan untuk khulu'? Sebagaimana khulu' sareh untuk khulu', mufadah juga sareh untuk khulu', bukan untuk talak, sama juga sebenarnya. Sebagaimana khulu' itu adalah sareh untuk khulu', maka mufadah juga adalah sareh untuk khulu'. Sareh untuk khulu' menurut Hasan. Kenapa khulu' itu sareh khulu', mufadah juga adalah sareh khulu'. Nah, bukan pada talak, wa fi saratihi kembali pada khulu'. Bermula mufadah itu sama dengan khulu' pada kesarehannya khulu'. Jadi khulu' itu adalah sareh khulu', mufadah juga adalah sareh khulu'. Menurut Hasan. Kenapa? Karena datang oleh Al-Quran dengannya mufadah. Nah, kata mufadah itu terdapat dalam Al-Quran. Contoh. Nah, contohnya qala ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka tiada dosa atas keduanya suami istri. Tiada dosa atas keduanya suami istri menyangkut sesuatu yang menerima tebus oleh dia istri bihi dengannya sesuatu. Jadi itu tidak usah dipermasalahkan itu bahwa ada apa namanya, oh ini berarti jual beli khulu'. Ini materialistis namanya. Ini materialistis yang dibenarkan dalam agama. Ini materialistis yang legal ini dalam agama. Kenapa legal? Itu emang dilegalkan oleh Allah. Allah katakan la junaha, hana dosa. Berarti kan legal berarti. Ya. Jadi ini bukan uang yang ilegal, bukan uang yang tidak sah. Ini disahkan dalam agama. Dan tiada dosa atas keduanya suami istri menyangkut sesuatu. Nah, sesuatu tentu harta tentu kan.
yang menerima tebus oleh suami istri dengannya sesuatu. Nah, wasani, sedangkan bermula wajah yang kedua, itu sesungguhnya bermula dianya mufadah. Mufadah itu adalah kinayah. Mufadahnya kinayah apa ya? Kinayah khulu. Kalau suami mengatakan fadaituki, itu adalah kinayah khulu. Jazman dengan tanpa perselisihan. Berarti misalnya ini qoriqata berarti ini. Kenapa itu adalah kinayah khulu? Karena sesungguhnya bermula dianya mufadah. Itu hanya mulang oleh dianya mufadah dalam Al-Quran. Ya, kata mufadah tebus menyangkut menyangkut perceraian. Tebusan menyangkut perceraian itu, kata tebus menyangkut perceraian hanya sekali disebut dalam Al-Quran. Kalau khulu ada berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Tidak berulang oleh dianya mufadah dalam Al-Quran. Wala sya'a fi lisani hamalati syariah. Nah, dan tidak tersebar oleh dianya mufadah, tidak tersebar pada lidah para pembawa syariat. Nah, siapa para pembawa syariat? Yaitu tungku-tungku. Nah, hamalati syariah atau fuqaha. Nah, hamalati syariah sama dengan fuqaha, para pembawa syariat. Fuqaha, para ilmuwan fikih. Nah, di lidah para ilmuwan fikih itu yang tersebar itu adalah kata khulu. Jarang mereka mengucapkan mufadah. Kalaupun mereka mengucapkan mufadah, ketika ada orang bertanya paling itu. Jadi itu kalau menebus bagaimana? Kalau aku katakan, tebuslah dirimu dengan 1000. Jika khulunya tengku aja, yang perleni tengku, hana perleni. Ini dia ada mengatakan tebus ketika ada pertanyaan. Ya, tapi ketika penjelasan itu adalah penjelasan umum, jarang oleh tungku-tungku mereka menyebutkan kata mufadah. Nah, gitu. Alaya oi. Walafzul khul'i sarihum fi talaq. Dan bermula lafaz khulu itu adalah kata sarih pada talak. Nah, jadi mufadah itu adalah sarih khulu, khulu itu adalah sarih talak. Kan? Jadi kalau mufadah adalah sarih khulu, khulu adalah sarih talak, maka mufadah juga adalah sarih talak. Mufadah sarih talak juga berarti talak yang sarih berarti. Kenapa khulu itu adalah talak sarih? Lisyuyu'ihi, karena tersebar oleh dianya khulu pada uruf. Nah, uruf itu apa? Nah, tersebar oleh dianya khulu pada uruf. Nah, wal isti'mal pada uruf dan penggunaan. Jadi itu ataf muradifah. Uruf yang dimaksud adalah penggunaan. Karena tersebar oleh dianya kata khulu pada uruf dan penggunaan, tersebar untuk talak. Nah, khulu itu digunakan untuk pengertian yang lain. Kalau misalnya suami mengatakan khala'tuki, nah, itu khala'a itu sebenarnya kata khala'a itu bisa artinya melepas baju. Tapi kata khulu, ya, kalau suami mengatakan khala'tuki, itu bukan artinya dia melepas baju istri. Kalau melepas baju istri bukan dia katakan khala'tuki. Yang dimaksud dengan khala'tuki itu adalah melepas ikatan pernikahan. Dan itu sudah berlaku demikian pada uruf. Kalau ada orang katakan khulu, itu artinya tak. Dan tidak harus di Arab. Di Arab seperti itu, di luar Arab juga seperti itu. Kalau ada orang mengatakan khulu, aku khulu istriku, itu artinya dia talak istri. Sudah tersebar penggunaannya untuk talak.
Wa fi qaulin kinayatun, menurut sebuah pendapat kata khulu itu adalah kinayah padanya talak. Kenapa dia jadi kinayah talak? Harus hadir hatta lahu an lafzi talak al-mutakarrir fil Quran wa lisana amalat syariah. Karena menurunkan baginya khulu. Nah, karena menurunkan baginya khulu diturunkan dari kata talak. Tidak boleh disamakan derajat khulu itu dengan derajat talak. Jangan disamakan derajat khulu itu dengan derajat talak. Harus diturunkan derajat khulu itu daripada derajat talak. Karena menurunkan daripada kata talak. Menurunkan artinya derajatnya diturunkan daripada kata talak. Yang berulang oleh dianya kata talak berulang dalam Al-Quran. Ini kata khulu, memang di tengah masyarakat kata khulu ini sudah tersebar untuk harus diakui memang kata khulu di tengah-tengah masyarakat sudah tersebar penggunaannya untuk talak. Nah, tapi kalau dicek dalam Al-Quran dan dibandingkan antara kata khulu dengan kata talak, kata khulu itu, ini kalau melihat penjelasan di sini, belum ada apa itu Al-Quran. Kalau mau dibandingkan, ini saya cuma menerjemahkan apa yang ingin beliau katakan. Berarti kata khulu ini dalam Al-Quran cuma sekali diucapkan, dan sedangkan talak itu berulang-ulang diucapkan dalam Al-Quran. Memang di tengah masyarakat kata khulu itu tersebar penggunaannya untuk talak. Tapi ketika dicek dalam Al-Quran penggunaan kata khulu itu cuma sekali, sedangkan kata talak berulang kali. Itu yang pertama. Yang kedua, bak dengku. Nah, kita lebih sering mendengar kata talak daripada kata khulu. Nah, cuman kalau di tengah masyarakat awam itu tersebar memang perkataan, memang lafaz khulu itu tersebar di tengah masyarakat awam. Tapi kalau di Al-Quran itu penyebutan kata khulu cuma sekali, sedangkan talak berulang kali. Dan di lidah para fuqaha berulang kali ada pengucapan, lebih sering ada pengucapan kata talak daripada kata khulu. Jadi harus dibedakan dong, antara khulu dengan talak. Gimana berbeda? Talaknya sare, khulunya sare wafian. Allah. Sallallahu ala Muhammad.